Selamat pagi, saudara semua. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, penuh kasih, kebaikannya melampaui kebaikan kita manusia. Saudara semua, saya ingin cerita hari ini tepat 25 tahun yang lalu. Saya memulai kehidupan perkawinan saya dengan seorang perempuan bernama Maria Elizabeth Eni Trisatya Puspasari. Disapa sayang Eni, berasal dari Semarang. Kami saling menerimakan sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan. Maka saya menyatakan dengan penuh sukacita, penuh keyakinan di depan pastor, dua saksi, bahwa saya ingin mencintai Tuhan dengan hati saya, dengan cinta saya, melalui saya mencintai pasangan saya, dan pasangan saya pun melakukan hal yang sama, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, melalui dia mencintai saya. Dengan kami mengambil kata-kata kitab suci, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dengan sebuah keyakinan, kami bukan lagi dua, tetapi dipersatukan oleh Tuhan. Kami saling mengikat perkawinan kami di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan sebuah harapan, Tuhan akan melengkapi apa yang kami butuhkan. Karena kami penuh keterbatasan sebagai manusia. 25 tahun berjalan sampai hari ini. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dialah kami bisa bertahan. Kami bisa sampai dengan saat ini saling melayani sebagai suami dan sebagai istri. Ada beberapa cara kami merawat kehidupan perkawinan kami sampai saat ini. Yang pertama, kami menempatkan Tuhan Sang Hati Kudus menjadi satu-satunya andalan dan kebanggaan serta kekuatan kami. Bukan cuma sekedar doa-doa pribadi, doa bersama di dalam gereja, tapi juga orientasi kehidupan kami upayakan selalu terarah kepada Tuhan melalui keseriusan dan kesungguhan kami untuk menjadi sarana pembawa kebaikan Tuhan. Yang kedua, kami dua bersepakat karena bukan lagi kami dua tetapi sudah menjadi satu, maka kami bersepakat kami selalu ada waktu untuk saling cerita, saling berbagi suka duka, dan teristimewa kami harus terbuka untuk alasan apapun. Dengan keyakinan apapun yang dibagikan adalah menjadi cara kita merawat cinta. Yang ketiga, kami selalu berupaya menjadikan keluarga besar kami menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Yang keempat, kami bersepakat masalah seberat apapun tidak boleh tidak diselesaikan sebelum matahari terbenam. Karena kalau itu dibawa terus akan semakin menyulitkan penyelesaiannya. Apalagi ada pihak ketiga, keempat ikut ramai di sana. Kemudian berikutnya, kami dua juga bersepakat untuk selalu saling mendengarkan nasihat, masukan. Istri saya paling suka selalu menasihati saya. Kalau saya MC atau saya membuat video, dialah menjadi pengkritik utama yang dengan penuh kasih dan ketulusan mengatakan kepada saya, engkau harus begini, harus begitu. Dan saya menangkapnya dengan sukacita. Karena tidak mungkin ia ingin mencelakakan saya. Ia selalu ingin sesuatu yang hebat. Berikutnya, kami dua punya cara sederhana untuk
tidak hanya keluar dari mulut kami ucapan saya sayang kamu, itu setiap hari, tetapi diungkapkan lewat tindakan konkret yang sederhana. Istri saya itu tidak pintar masak. Ketika mulai menikah dengan saya, dia harus menggunakan selimut, jaket untuk menutupi tubuhnya sambil goreng telur dan mie. Itulah yang bisa dia buat. Tetapi karena sekarang ia memiliki seorang suami seperti saya yang suka makan, maka dia mulai melatih segalanya dengan sukacita. Dia telepon keluarganya, mereka saling memberi resep. Saya cuma pura-pura tidak dengar, padahal saya bilang, oh ini sebentar pasti ada makanan hebat lagi untuk saya. Itu yang membuat saya diet tapi tidak pernah bisa kurus. Dan ia bukan cuma sekedar masak, tapi dia menimbahkan di piring dan saya tinggal menikmatinya. Luar biasa. Tuhan ini Tuhan yang baik. Dia menghadiahkan kepada saya seorang perempuan. Bukan saja cantik paras, bodinya bagus, tapi penuh kebaikan. Dan ini yang membuat saya selalu rindu rumah, rindu masakannya, rindu kebersamaan. Betul-betul sebuah cara sederhana. Sampai sekarang, kalau kami sama-sama ikut pesta dan saya MC, dia akan menimbahkan makanan lebih dulu untuk saya, baru dia menimbahkan kepadanya. Ini membuat saya selalu berpikir bagaimana cara saya membalasnya. Maka sebagai laki-laki kei, badan besar, suara besar, dipenuhi dengan emosi yang sering menggebu-gebu, saya sejak awal berjanji kepada dia, cara saya mencintainya adalah saya tidak ingin membesar-besarkan masalah, apalagi sampai memarahnya dengan suara besar. Dan karena kebaikan Tuhan, sampai saat ini janji kecil kami masih terus kami praktekkan dan menjadi kekuatan yang mengikat kami. Saudara semua, kami percaya kekuatan kebersamaan dalam kehidupan keluarga menjadi daya yang membuat pelayanan kami semakin kuat. Tanpa kekuatan dalam kehidupan keluarga, maka kita melayani tidak dengan sepenuh hati. Terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Saya bangga memilikinya. Saya tidak mungkin akan menolaknya. Bukan cuma mengucap dengan kata, tapi menggerakkan untuk paling tidak membawa kebaikan kepada orang di samping kiri kanan kami. Kami berterima kasih kepada saudara, kaum keluarga, teman, sahabat, di mana saja berada. Di tengah-tengah kegembiraan ini, kami ingin mengucap terima kasih atas kebersamaan kita, atas pertemanan, persaudaraan kita, atas perhatian dan kasih sayang. Kalau ada kata yang salah dari mulut kami, dari tindakan kami, dengan penuh kerendahan hati kami mohon untuk dimaafkan. Biarlah kehidupan keluarga kami yang kecil dan sederhana ini akan tumbuh dengan kebaikan dan menjadi selalu fokus untuk berbuat baik, walau banyak kelemahan. Mudah-mudahan kita saling membantu, saling mendoakan, karena dengan spirit dan dukungan itulah kegembiraan, sukacita akan selalu menghiasi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara semua. Mudah-mudahan 25 tahun ini menjadi hadiah kepada kami, hadiah kepada teman-teman untuk terus berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja di tengah-tengah keterbatasan kita. Semoga cerita kecil saya ini bermanfaat, membawa manfaat kepada kita semua. Kalau ada kata yang kurang pantas, jangan disimpan di dalam hati, bawalah sesuatu yang bermanfaat. Tuhan memberkati.